Untuk mempersingkat waktu, acara akan kami mulai kembali. Untuk acara selanjutnya, yaitu kita memasuki sesi pemaparan ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Unet Supriyadi dengan topik yang akan disampaikan terkait kapasitas lintas dan perencanaan pola operasi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kasubdit dan juga rekan-rekan sekalian dari yang kebanyakan mungkin dari BPTJ dan rekan juga dari konsultan. Mudah-mudahan kita selalu sehat, berbahagia, salam sejahtera semuanya. Kita diawali mungkin dengan kapasitas lintas. Artinya kapasitas lintas itu sementara waktu untuk mempergunakan rumus yang saya buat, yang saya ciptakan, dan sampai sekarang rumus itu dipergunakan untuk membuat GPK di PT KAI, gitu ya. Dan rumus kapasitas lintas itu sebetulnya awalnya dipergunakan untuk cara membuat GPK awalnya, yaitu untuk menentukan headway di berbagai jenis hubungan blok. Sekali lagi, rumus headway yang ini adalah untuk awalnya dulu di PTKA tahun 95-an itu mempergunakan rumus yang saya buat di berbagai jenis hubungan blok. Nah, rumus headway inilah yang dijadikan sebagai rumus kapasitas lintas, gitu ya. Menurut saya itu realistis karena membuat GPK-nya mempergunakan rumus ini. Mungkin perlu juga Ibu Bapak ketahui bahwa di PTK itu sampai saat ini belum memiliki reglemen GPK. Bahkan peraturan Menteri 110 pun PP 72 juga tidak mengenalnya, gitu ya, kira-kira gitu. Karena selama saya menguji di Balai Pengujian itu kalau saya tes untuk mendapatkan sertifikat para PPKA itu nggak ngerti sama sekali, gitu ya, dasar-dasar yang ada di PP 72. Memang PP 72 itu secara global lengkap ada di buku saya. Kalau perlu rekan-rekan di BPTJ ingin buku saya, silakan aja. Nanti saya kirim. Itu lengkap, gitu ya. Lengkap itu tebal. Cuma di PP 72 kan hanya inti-intinya aja. Seperti Pak Yunanda tadi menjelaskan hanya mekanik dan elektrik. Orang lalu lintas enggak begitu, gitu ya. Orang lalu lintas manual, otomatik. Itu di PP 72 ada. Jadi jenis hubungan blok itu ada hubungan blok manual, ada hubungan blok otomatik. Nah, dari mulai tahun 96 itu jenis-jenis hubungan blok itu sudah ada di GPK, Pak. Hubungan blok telegraf polos tanpa tanda. Hubungan blok elektromekanik yang minta amannya diputer di GPK itu bendol hitam di samping GPK, di samping kerangka ada. Kalau elektrik yang sekarang PBI, hubungan blok manual elektrik di GPK itu tandanya bulat aja, kayak karet gelang. Otomatik tertutup kayak karet gelang tapi malang, kayak perboden. Itu di GPK sampai saat ini. Otomatik terbuka
kayak gelang, cuma garis mendatar. Itu di GPK seperti itu. GPK PTK maksudnya. Itu sudah lama. Tapi kalau ditanya siswa atau yang diuji oleh saya di balai pengujian, semua menjawab, baik yang karyawan lawas yang besok 5 bulan setahun lagi mau pensiun, atau yang baru lulus kursus di PTKA. Kalau ditanya ada berapa jenis hubungan blok, hanya 2, otomatik tertutup, otomatik terbuka, itu aja. Sebenarnya ngalih bendol hitam itu masuk ke mana? Itu kira-kira ya. Jadi kelemahan teman-teman PTK itu tidak mengenal perundang-undangan, khususnya yang terkait lalu lintas KA, gitu ya, sampai saat ini. Cuma kebetulan saya mulai bulan ini saya kembali mengajar di PTKA. Kembali mengajar. Terakhir mengajar di PTKA tahun 2007. Nah, sekarang kembali lagi mengajar di PTKA, tapi di STTD masih. Di STTD masih mengajar. Kemudian di balai pengujian membantu untuk menguji sertifikat. Kita lanjut aja ke. Cuma di sini mungkin kapasitas stasiun nggak dibahas karena dulu Pak Direktur dulu masih Pak yang sekarang Pak Dirjen itu minta kok Manggarai kok macet, ada apa? Akhirnya saya diminta analisa yang hasil akhir bahwa Manggarai itu jam sibuk udah jenuh kapasitasnya, maka harus dikurangi jumlah KA-nya yang dari Bogor ke Gambir, kurangi 10 KA aja supaya jangan terlalu banyak yang saling silang, gitu ya. Rumusnya juga ada itu, rumus cara menghitung kapasitas stasiun. Kalau di Lalin mungkin open track katanya gitu ya, kalau di Dirjen KA open track. Kalau saya ngitungnya manual aja. Kemudian jadi kapasitas lintas itu ditentukan oleh petak blok terjauh. Nah, teman PTK nggak ngerti petak blok, tahunya petak jalan. Nah, saya luruskan petak jalan itu stasiun ya. Itu muncul itu di Permen PM 110 terkait GPK 2017. Itu ada petak jalan apa sih? Stasiun fungsinya untuk mengetahui jarak antar 2 stasiun, kalau ada kecepatan jadi waktu tempuh. Kalau petak blok sesuai dengan PP 72 itu adalah bagian jalan KA yang dibatasi oleh 2 sinyal utama berurutan sesuai arah perjalanan KA. Yang dimaksud dengan sinyal utama ini adalah sinyal masuk dengan sinyal keluar dengan sinyal masuk stasiun berikutnya. Kalau ada blok ya blok. Cuma di Permen 110 sama di PTK agak keliru. Petak jalan bisa dibagi menjadi beberapa petak blok, salah. Kan petak jalan itu stasiun hanya kilometer saja, bukan berupa sinyal, nggak bisa dibagi. Yang bisa dibagi di lapangan itu adalah antara sinyal keluar satu stasiun sampai sinyal masuk stasiun berikutnya. Dibagi menjadi beberapa petak blok. Nah, di jalan layang tadi Pak Yunanda juga menjelaskan itu rata-rata 1000, jalan layang enggak. Ada banyak yang 500. Jadi headway-nya bisa kecil di jalan layang itu. Kalau Bogor ada yang 1100, di Pasar Minggu jarak petak bloknya ada yang 1100. Jadi headway-nya memang agak gede itu. 4 menit atau 3 menit itu ya untuk headway-nya. Jadi memperkecil headway itu adalah memperpendek petak blok.
tadi otomatis terbuka dengan tertutup, mesinnya sama. Terbuka dan tertutup. Sekali lagi, memang beda menjelaskan dengan Pak Yunanda yang tadi. Kalau di PP 72 itu kan hubungan blok manual dan hubungan blok otomatis. Manual ada hubungan blok telegraf, hubungan blok elektromekanik yang minta amannya diputar, hand generator, kemudian hubungan blok manual elektrik, itu yang minta amannya ditekan pakai listrik, tombol. Kalau otomatis pasti pakai alat deteksi. Kalau manual enggak ada. Nah, tertutup ada untuk ke jarak jauh, terbuka untuk ke komuter. Itu aja peruntukan, mesinnya sama aja. Yang membedakan petak blok di otomatis terbuka kecil-kecil. Kalau di otomatis tertutup besar-besar. Cuma sayang di double track Jatinegara sampai Bekasi untuk jarak jauh dipasang otomatis terbuka, sehingga headway-nya bisa 2,5 menit karena kecepatannya tinggi. Memang dipasang 1 kilo sinyal bloknya. Di lintas komuter dipasang 700-an sinyal bloknya, tapi hasilnya 3 menit lebih. Kenapa 3 menit lebih? Karena kecepatan rata-rata rendah. Jadi kemampuan headway di otomatis terbuka lebih besar headway-nya di jarak jauh yang tidak mungkin ada kereta api 3 menit sekali. Di jarak jauh. Ya dengan Pak dengan Pak Eko, ini apa-apaan ini? Hambur-hamburkan biaya aja. Kan gitu ya. Udah cabut-cabutin lah. Pindahkan kemana kayak gitu ya, kalau ada harganya gitu ya. 5 kilo aja cukup, ini sekilo dipasang sinyal blok. Di antara Jatinegara Bekasi untuk ke jarak jauh gitu ya. Untuk jarak jauh, untuk ke komuternya 700-an. Karena ke jarak jauh cepat gitu ya, nggak berhenti jadi rata-rata tinggi, sehingga kemampuan headway-nya untuk lintas jarak jauh mampu headway 2,5 menit. Nantilah ini kan headway itu nanti kapasitas itu 1440 dibagi headway, itulah kapasitas. Betul nggak? Ya headway umpamanya 2,5 menit, sejam 4 searah gitu ya, 2,5 menit, sejam berarti 60 dibagi 2,5 jadi berapa? 24 ya, 24 KA searah. Jadi kapal sejam 24 KA, sehari semalam jadi berapa? 24 aja kali. Tapi kan kita ngitungnya 1000 menit aja. Dibagi 2,5, berarti 400 KA kan? Kali 2, kena 2 arah, udah 800 KA tuh. Kapan ke jarak jauh bisa 800 KA ya? Ya kalau kita ngitung 1000 menit. Kan sehari itu 1440. Kita hitung aja 1000. Yang 440 untuk perawatan. Ya kira-kira gitu. Itu jadi ini pengertian headway biar jelas nanti arahnya kemana gitu ya. Kapasitas emplasemen yaitu seperti nanti Jatinegara perencanaan seperti ini, rombak aja pola operasi, ya udah mubazir itu. Ya, perencanaan yang sekarang itu kan untuk DDT, double track extended loop line, nanti dijelaskan lah. Lanjut. Jadi kapasitas itu dipengaruhi oleh jarak petak blok kecuali di jalur tunggal karena persilangan, sistem jalur tunggal atau ganda, puncak kecepatan, dan jenis hubungan blok. Sekali lagi jenis hubungan blok di PP 72 dibagi 2, manual sama otomatis. Apa bedanya manual dengan otomatis?
manual itu ada minta aman, memberi aman, warta lepas, warta masuk, itu aja. Kalau otomatis nggak ada minta aman, memberi aman, warta lepas, warta masuk, nggak ada itu. Ya, manual itu minta aman, memberi aman, warta lepas, warta masuk. Ini tambahan gitu ya. Ada di PTK, ada pernah lihat semboyan yang eblek? Namanya semboyan 40. Yang eblek kayak tepokan nyamuk gitu ya. Kan ada ya, hijau. Saya tanya teman-teman peta, apa nih tuh? Perintah berangkat. Kenapa? Kan udah ada sinyal keluar. Kenapa harus itu lagi? Sebetulnya semboyan itu dipergunakan dulu di hubungan blok telegraf. Kenapa hubungan blok telegraf? Karena di hubungan blok telegraf itu tidak ada sinyal keluar. Nggak ada. Maka satu-satunya jalan perintah berangkat diberikan hanya bisa pakai eblek. Memberitakan kepada masinis dan kondektur bahwa stasiun sebelahnya sudah memberi aman. Gitu aja. Kalau pakai blok kan sudah. Jadi ini buat nulis-nulis ya. Bisa dipakai. Ini ilmu operasi biar tahulah teman-teman di BPTJ. Seperti gini, zaman Belanda kekuasaan PPKA itu sampai saat ini PTK seperti itu. Kekuasaan PPKA itu sinyal masuk, salah. Gitu. Jadi regulasinya yang salah. Ini di hubungan blok manual Pak ya. Biar nanti jelas operasi KA-nya. Di regulasi kereta api, kekuasaan PPK itu sinyal masuk. Ini sinyal masuk, ini sinyal masuk. Ini sinyal masuk. Telegraf nggak ada sinyal keluar. Hubungan blok telegraf tidak ada sinyal keluar. Sehingga perlu eblek semboyan 40. Kalau sudah sinyal ini sebetulnya punya B. Karena kereta api yang mau berangkat ke sini, tanpa diberi kunci oleh ini nggak berangkat. Ini. Nggak berangkat, nggak bisa. Jadi kuncinya ada di sebelah. Jadi seolah-olah apapun yang mau ke sini harus seizin dia. Seizin PPK sebelah. Kalau udah diizinkan ini bisa naik, baru bisa berangkat. Jadi kekuasaan B sebetulnya dari sini sampai sini. Jadi atasan masinis sebetulnya PPK depan. Karena yang memberi blok. Di PTKA tadi dijelaskan Pak Yunanda. Katanya masinis tidak boleh berkomunikasi dengan PPKA. Itu keliru sebetulnya. Karena masinis itu anak buah PPKA. Jadi kalau berangkat dari sini atasannya dia. Bukan pengendali, bukan PK. Tugas PK itu adalah untuk supaya kereta api tetap tertib dan lancar. Kalau kereta api sama dengan GPK, pengendali nggak ada kerjanya, tidur aja. Karena nggak ada yang dipindahkan persilangan. Kan tugas dia mah memindahkan persilangan atau penyusulan udah. Kalau ada kelambatan, evaluasi kelambatan, kenapa lambat, kan gitu ya.
Jadi agak rancu di PTK itu kekuasaan itu. Jadi masinis tidak ada komunikasi dengan yang punya sinyal, yang operasikan sinyal. Seharusnya ada komunikasi dengan yang operasikan sinyal gitu, kira-kira gitu. Sekali lagi, ciri khas manual itu ada minta aman, memberi aman, warta lepas, warta masuk. Itu ciri khas. Kemudian kalau ada otomatis sama sekali nggak ada. Pernah ngelihat kalau di lewat stasiun berdiri begini, pakai pet merah, Semoyan 1 itu namanya. Saya tanya teman-teman PTK kalau nguji, kalau nguji, Mas, Semoyan 1 apa itu? Kondisi siap untuk menjamin kereta api bahwa petak jalan aman. Saya sebagai masinis, saya tidak akan melihat Anda. Enggak, yang saya lihat sinyal. Betul nggak? Fungsi Semoyan 1 untuk apa? Ya itu jawabannya itu aja, kondisi siap untuk menjamin. Enggak, saya bilang enggak, yang menjamin sinyal bukan Anda. Kan gitu ya. Nah sebetulnya filosofinya Semoyan 1 yang berdiri hanya untuk melihat semboyan akhiran kereta api. Kalau otomatis kan pakai alat deteksi, ketinggalan 1 roda aja merah, betul? Kalau sudah ada alat deteksi, ngapain ada yang berdiri begini? Hilang aja. Makanya di MRT, LRT nggak ada kan? Karena sudah ada alat deteksi, gitu kira-kira. Jadi di PTK itu yang ngerjakan aja nggak tahu fungsinya untuk apa? Untuk menjamin ke kereta api bahwa petak jalan aman. Salah, Anda itu untuk melihat sembahyang akhiran. Untuk apa sembahyang akhiran dilihat? Untuk warta masuk yang menyatakan petak bloknya aman lagi. Kan gitu. Kalau pakai sirkuit alat deteksi kan udah otomatis. Meninggalkan peta blok udah clear lagi. Ya. Bahkan kalau saya suka ketawa gitu ya. Presiden pakai topi merah. Berangkat kami. Prit katanya. Dilihat orang luar negeri mah jadul. Ya, dilihat orang luar gitu, orang luar jadul gitu ya. Zaman dulu itu mah gitu ya. Harusnya udah nggak ada. Tapi nggak ada. Emang udah nggak bermanfaat. Tapi sekarang di Daop 5 Purwokerto lintas Purwokerto ke arah Kroya lagi uji coba full CTC. Berarti semboyan E-Black nggak ada, semboyan 1 nggak ada. Alhamdulillah sadar. Kalau saya mau kan dari tahun 90 udah berontak gitu Pak. Ngapain pakai gituan kan gitu kira-kira. Sampai pensiun petak jalan itu Pak. Tutup aja petak jalan. Yang tidak boleh diisi lebih dari 1 petak jalan itu teman kereta api itu. Sampai saya pensiun nggak tuntas. Akhirnya saya mengikuti nyusun Undang-Undang 23 masuk. Yang tidak boleh diisi lebih dari 1 bukan petak jalan, petak blok. Itu ulah saya juga gitu ya. Masinis jadi pemimpin tuh. Ulah saya juga tuh. Nggak masuk akal konektor jadi pemimpin. Ada tabrakan yang ditangkap tetap aja Bu. Masinis pemimpinnya mah enggak. Tidur aja dia. Bahkan PPK kesulitan. Kereta api malam-malam berangkat nyari semboyan 41 nggak ada. 41 itu dari konektor. Dicariin ngebakaran ketemu udah ngumpet tuh tidurnya. Ya. Akhirnya dulu itu semua direksi Kadip Sarana setuju masinis jadi pemimpin. Saya presentasi di depan dirutnya yang nolak. Tapi ada kesempatan nyusun Undang-Undang 23 masuk masinis jadi pemimpin. Kan gitu ya. Supaya apa? Supaya emolumennya lebih tinggi. Kasihan dia.
Yang paling bahaya kerja apa coba? Masinis. Di Jepang, Pak, ATS, Automatic Train Stop, mulai tahun 1921. Di kita sekarang tahun berapa? 2021. Belum ada ATS itu di PTKH. Automatic Train Stop. Kalau ngantuk ya tidur ya nabrak, gitu aja. Gitu, Pak. Jadi belum ada. Kalau jalur LRT, MRT sudah pakai. Tapi PTKH enggak. Wajar kalau dia dikasih tunjangan risiko lebih besar. Karena sampai saat ini PTKA belum punya alat untuk mencegah tabrakan, belum punya sampai saat ini. Itu lanjut. Terus kemudian ini alat persinyalan jadi umum, formulanya tentukan persinyalan sistem hubungan blok yang dipergunakan pada lintas yang bersangkutan. Jadi nanti rumusnya masing-masing ada. Manual seperti apa, otomatis seperti apa. Otomatis terbuka, tertutup. Kalau tertutup, sinyal itu dilayani terdekat dulu apa terjauh dulu. Beda rumusnya. Carilah petak jalan atau petak blok yang paling jauh, carilah headway. Rumus umum itu yang bawah 1440 per headway. Makanya kita perhatikan cara mendapatkan headway di berbagai jenis hubungan blok. Gitu ya, headway. N itu di pinggir, N itu pengali. Kalau untuk di konsultan biasanya saya sehari semalam dihitung 1000 aja, 1000 menit. Tapi kalau untuk kapasitas lintas 20% mutlak untuk perawatan, ya, mutlak. Yang di jalur ganda cukup kali 0,7, 70%. Jalur tunggal kalau bisa 60% aja atau 65 paling tinggi. Gitu ya pengalinya. Itu kira-kira. Lanjut. Faktor penentu headway yaitu jenis hubungan blok yang tadi, terus jarak petak blok, puncak kecepatan, sama sistem operasi atau make operation. Make operation itu dulu kalau KRL itu ada apakuan, ada ekonomi. Kan garis K-nya seperti gini, GPK-nya. Ekonomi miring, yang ininya tegak. Karena ini berhenti-berhenti. Bandingkan dengan mengoperasikan KA satu kelas. Nggak ada mix-mixan. Kan bikin GPK-nya kayak gini. Banyakan mana? Banyakan yang bawah. Makanya lebih baik nggak ada fungsinya pakai eksekutif. 1 KA jalan 10 gerbong kali 4 cuma 400. Kalau KA ekonomi, bukan ekonomi lah. Pokoknya udah ber-AC, bagus lah. Sekali tarik kan bisa 2000. Satu rangkaian kan gitu ya, 2000 orang. Daripada ini ngurangi slot ya, jumlah K-nya jauh jatuh. Jumlah penumpang otomatis jatuh, gitu ya. Lanjut. Terus kecepatan maksimum dan operasional, gitu ya. Sarana yang kita itu sarana, kemudian prasarana diambil yang terendah. Sarananya umpamanya bisa 120, tapi lintas pada larang Purwakarta hanya 55, maka yang diambil adalah prasarana, gitu ya. Mana yang terendah. Untuk GPK biasanya dikalikan lagi
90%. Untuk kantong waktu itu 90% aja. Tapi di jalur ganda mendingan 95%. Karena sekarang itu kalau di jalur ganda di lintas utara kereta api pada awal. Gitu ya. Lanjut. Nah, dalam menghitung headway itu kita harus punya asumsi. Jadi untuk membuat rumus headway, asumsi dulu. Itu kereta api warta masuk itu selalu ada di ujung. Ini sebenarnya untuk ngukur hanya untuk mengukur ini jarak sinyal muka, kemudian sinyal muka dengan sinyal masuk 1000, 350, 500, 200 panjang rangkaian ya. Sinyal masuk dengan sinyal muka di PTK itu 1000. Coba sekarang, apakah setiap sinyal masuk harus ada sinyal muka? Jarak tampak kalau sinyal elektrik 600 meter ya. Artinya kalau sinyal ini kuning, merah, pasti ini kuning ke sinyal mukanya. Karena merah di depan, kuning ke belakang. Jarak tampak 600 ke merah, jarak rem cuma 400, perlu kuning nggak? Jarak rem 400 meter, jarak tampak sinyal yang merah 600. Perlu sinyal muka nggak? Enggak kan? Betul. Sekarang di Sulawesi, ya, kecepatan rencana 160 km per jam. Jarak rem itu 1900 berapa adalah dibulatkan 2. Jarak tampak 600. Jarak rem 2000. Nah, panjang rangkaian 300. Berapa jarak sinyal muka sampai dengan sinyal masuk minimal? Nggak bisa 1000 tekor, nggak bisa ngerem. Ya, gitu kira-kira, nggak bisa ngerem dia. Nah, di Sulawesi itu dipasang 1650. 1650 itu dari sinyal muka berarti dia sudah bisa ngerem di titik 2250, betul? Jadi cuma yang jadi masalah, kenapa sinyal masuk dengan sinyal keluar ada yang cuma 800 meter? Kereta api nggak bakalan bisa berhenti di stasiun yang di Sulawesi itu. Tapi saya belum rapat dengan teman-teman itu. Ada yang pendek, itu nggak bisa berhenti di stasiun tuh, gitu ya. Kalau mau ya sama lah. Bisa nggak memperpendek petak blok? Jadi petak blok itu minimal 1650 kan, betul ya? Sekarang petak blok ingin pendek, bisa nggak? Bisa, tambah aspek. Tambah aspek itu gini. Kuning-kuning berarti di depan kuning, oke? Paham? Ini belajar, nanti ada kapasitas lintas masuk benar jadi. Kalau kita kan kapan sinyal perlu 2 aspek cukup? Apabila jarak rem kurang dari jarak tampak, oke? Itu cukup merah hijau aja. Kalau jarak rem jarak kurang lebih kecil ya, jarak tampak, oke? Gitu. Harus ada kuning apabila jarak rem lebih dari jarak tampak. Nah, saya bagi 2 lah. Yang real
sempit seperti 1067, kecepatan maksimum 120, 1435, 160 km per jam. Bagi dua aja. Ini 3 aspek. Kalau jarak remnya lebih dari 600. Kalau normal ini 1600 1650, sebetulnya 1700 ini. Jarak bloknya, jarak remnya. Jarak remnya 2000 karena ada jarak tampak dikurangi panjang rangkaian, akhirnya minimal 1000. Nah, sekarang kalau ini ada sinyal masuk, ini ada sinyal muka, kereta api kecepatan 160 km per jam, gimana caranya supaya kita bisa berhenti di sini? Kan gitu. Maka harus dipasang ini minimal 1650. Sekarang ada sinyal keluar. Gimana caranya ini juga bisa berhenti di sini? Berarti harus sama kan? Jaraknya 1650. Kenapa di Sulawesi ada yang 800? Berarti ada yang bisa berhenti. Bisa nggak berhenti? Karena rangkaiannya pendek segala macam, apa iya harus 1 kilo lebih? Maka diakali dengan jumlah aspek. Berarti di sini tambah sinyal. Gitu ya. Kuning-kuning berarti di depan kuning berarti merah. Oke. Rumusnya kayak apa? Jarak rem 2000. Diambil 600 tinggal dibagi 2. Jadi 1400, petak bloknya paling pendek segitu. Tadinya kan 1650. Ya. Jadi bagi 2. Itu rumusnya. Cuma sinyalnya harus 4 aspek gitu ya. Baru dengar kan ya 4 aspek. Dari mana dapatnya? Gitu ya. Kita lanjut ini. Untuk sementara saya ngitungnya 2650. Ini 2650 rinciannya ini. Artinya untuk babaranjang saya udah ngitung. Wesel dengan wesel hitung rata-rata 1300 atau sampai 1500, oke? Panjang rangkaian 1 kilo. Ya babaranjang kan 1 kilo. Total bersih di sini 4450, udah 5 kilo aja. Nah, 5 kilometer. Ini nanti dipakai rumus. Makanya harus paham dulu angka itu dari mana. Kalau mau ngitung di lintas harus tahu dulu kalau ingin detail, wesel ke wesel berapa, wesel ke sinyal masuk berapa, sinyal masuk ke sinyal muka berapa, jarak tampak 600. Gitu ya, lanjut. Nah, ini secara GPK ya. Makanya ini awalnya rumus GPK, bukan rumus kapasitas lintas ya. Awalnya rumus GPK ini. Lanjut enter. Terus. Nah, kalau digambar seperti GPK seperti ini. Terus enter lagi. Jadi kalau K11 masuk jam 06.00, maka stasiun A ini, stasiun ini memberi warta masuk ke stasiun sebelumnya. Setelah beres warta masuk, langsung si A minta aman untuk KA12. Itu 1 menit dikasih waktu. 1 menit. Sekali lagi, masuk jam 06.00, kemudian mewartakan masuk kalau sudah melihat semboyan akhiran, kemudian ngelayani sinyal. Kalau sudah minta aman untuk A12, sinyal dilayani, kemudian kereta api kapan masuk di sini, boleh langsung. Maka yang 3 kilo dihitung. Silakan di enter. Nah, rumusnya itu ini.
60 kali 3 kecepatan tambah blocking 1 menit. Jadi kalau kecepatan 60, maka jarak 3 kilo ini, yang 3 kilo yang ini, waktu tempuh 3 menit, ditambah blocking 1 menit menjadi angka 4 di sini. Boleh langsung minimal. Ya, minimal. Ini rumus persilangan ya. Karena saya baru lagi mengajar di PTKA, baru minggu kedua ini. 2007 saya ngajar pakai rumus ini. 2008 sampai kemarin kembali ke habitat. PTKA itu bersilang 4 menit. Dari mana angka 4? Kan gitu, kembali ke habitat. Jadi di sini tuh tadi di angka ini itu dipatok 4. Padahal kalau ini kecepatan 90, ini jadi angka 3. Yang bawah angka 90 kecepatan. Jadi angka 2 kan? 2 tambah 1. Jadi 3. Jadi di sini angka 3. Di PTK 4 semua. Gitu, kembali ke habitat. Aduh, jadi mah saya bikin rumus capek-capek gak dipakai gitu ya di persilangan. Lanjut. Ini rumus persilangan ya. Harus ada dasar lah. Terus. Nah, sekarang ngitung yang beriringan. Ini perhatikan, ini headway ini headway itu ada 2. Headway jarak yaitu jarak dari sini sampai ke sini, itu headway jarak. Nanti terus enter aja. Terus kalau jarak stasiun AB kan bervariasi, tidak ada yang sama ya. Yang sama itu adalah, perhatikan nanti angka 180. Dari mana angka 180? Yaitu 3 kali 60. 3 dari mana? Tadi sudah dihitung. 2650 dibulatkan ke angka 3. Gitu ya. Itu tidak mutlak. Semakin banyak jalur, nggak bisa 500 meter. Semakin jauh WSA ujung dengan WSA ujung. Ini hanya asumsi, tadi dihitung 500 meter. Gitu ya. Ini 60 kali JAB. Yang tambahannya ini kan tergantung jarak AB-nya. Kalau ini yang dipatok. Terus, jadi ini headway jarak. Terus sekarang headway kayak GPK-nya. Terus maju. Terus, nah ini secara GPK-nya. GPK. Kalau ini KA1 itu langsung 0, maka PPK ini nanti mewartakan masuk ke stasiun A, itu nanti A minta blok ke B untuk KA2, diberi waktu hanya 1 menit. Blocking 1 menit. Nah, jam berapa KA2 langsung di sini? 06.00 berarti 06.01 sinyal di stasiun A sudah selesai untuk KA2. Berapa? Langsung di sini sama. Tadi 180 per kecepatan. Kalau kecepatan 60 berarti 1 plus 3 sama dengan 4. Kalau kecepatan 90, 180 bagi 92 berarti di sini boleh angka 3. Gitu ya, gampang kan bikin GPK sebetulnya gitu ya. Dan ini rumusnya bikin GPK mah. Nanti otomatis terbuka beda lagi rumusnya. Nah ini rumus hubungan blok manual. Rumus hubungan blok manual ini aja.
180. Dari mana 180? 3 kali 60. Kemudian ini 60, S itu jarak AB antara AB per PG kecepatan GPK. Gitu. Itu headway di hubungan blok manual. Lanjut. Nah, ini mudah-mudahan supaya bisa diperbandingkan. Kalau mekanik, KA depan ada di sini. Ini KA1. Ini ada, taruhlah titik aja. Di sini ada KA3. Ini jarak tampak. Ini 1000 meter di PT KA. Maaf. Ini 350. 500 tadi udah hitung. Jadi ini warta masuk ada di sini. Rumusnya adalah yang ini tuh headway sama dengan 180 kali 60 JAB per P tambah 1. Nah sekarang di otomatik. Sekali lagi mungkin beda istilah dengan Pak Junanda. Kalau saya bukan elektrik, tapi otomatik. Karena ada manual elektrik. Manual elektrik itu ada di Medan banyak, hampir semuanya manual elektrik. TBI. TBI, ya. Kalau otomatik, ini otomatik pelayanan sinyal yang terjauh dulu. Yang ini. Beda KA-nya ini. Kira-kira ini dengan ini jarak ini, headway jarak, dibandingkan dengan ini, beda berapa ratus meter? Tadi asumsi 500 kan yang per semen. Berarti yang 3 kilo itu dikurangi 500. Jadi 2,5 kan? Betul? 2,5. Maka rumus headway-nya ganti 150 kali 60 JAB per P. 150 dari mana kan jadi 2,5. 2,5 kali 60 kan 150. Betul? Rumus headway-nya. Kalau gambar GPK-nya nanti kayak gini. Gini, ini 0. Kemudian ini ada blocking. Di sini ada sinyal masuk. Sinyal muka, baru ada kereta api di sini. Ada kereta api baru ditarik lurus. Inilah yang namanya headway. Rumusnya 100 headway 180 60 kali JAB per Pi tambah 1. Ini headway yang ini. Coba aja, kalau headway 10 menit, 1 jam berapa menit? Headway 10 menit. 1 jam ada berapa KA? 60 dibagi 10, berarti 6 KA. Kalau 12 jam ya tinggal kalikan aja ya. Itu kapasitas itu. Kan udah nginjek ke kapasitas lintas. Ya. Kapasitas itu. Udah ketemu headway kan? Ya sekali lagi. Headway 10 menit ini hasilnya. Sejam 60 menit. Berarti ada berapa KA dalam 1 jam? 6 menit. Berarti kalau 10 jam lah taruh. Yang 4 jam untuk perawatan. Berarti ada 60 KA kan? Gitu ya. Kira-kira. Nah ini headway manual. Sekarang otomatik tertutup. Otomatik tertutup itu, coba kembali ke itu. Nah, warta masuk itu ada di
di sini. Artinya kalau di sini ada di sini nih, di sinyal masuk kan sinyal masuk di sini. Ini tarik ke sini. Ini blockingnya cukup 0,25. 15 detik, itu pun kelamaan, tapi enak. Udah, supaya enak 0,25 aja. Tetap posisinya di sini. Berarti garisnya ditarik ke sini. Nah, gitu ya. Berarti ini headway yang mana? Rumusnya. Headway sama dengan 150 plus 60 JAB per pi tambah 0,25. Kalau di sini 1 menit, ini 0,25. Headway-nya jadi mengecil, betul? Mengecil. Semakin kecil headway, kapasitas semakin besar. Nah itu ya. Ini proses mencari rumus, nanti ikutilah jejak saya, gampang ya. Pak Delta. Maaf Pak, ini mantan murid di STTD. Nah gitu ya. Jadi ini gimana kalau melayan terdekat dulu? Bagus nggak? Bagus. Terdekat. Artinya terdekat itu gambar K-nya beda. Gambar begini kan paham kira-kira. Ini emplasemen ya. Ini emplasemen stasiun A, stasiun B nih. Gitu ya. Ini sinyal. Ini ke sini, kereta apinya di sini. Ini dengan ini beda jarak berapa? Tadi kan ini 1000. Tuh. Jadi ini dengan ini dengan ini beda headway jaraknya berapa? 1000 berarti tadi kan 2500. Tinggal 1500, betul? Kali 60 jadi 90. Ya. Berarti rumus headway yang ini kan ini kereta apinya ada di sini. Berarti ditariknya ke sini. Oh, ini mungkin kecil lagi kan? Betul? Headway-nya mungkin kecil. Ini rumusnya headway adalah 90 plus 60 JAB. 60 dari mana sih? Itu tuh menit, jam dijadikan menit. Itu ya. Angka mutlak 60 itu. Jangan sampai 60 dari mana sih? Gitu ya. 60 itu menit, jam dijadikan menit. JAB dibagi kecepatan ditambah 0,25. Bapak kalau udah tahu gambaran di lintas, ini kan GPK. Ini gambaran di lintas tadi yang ini. Gambaran di lintas KA iring-iringan. Ya, makanya cari petak jalan untuk stasiun. Kalau menghitung kapasitas lintas, jangan nyari yang kecil-kecil. Cari yang terpanjang. Ya. Hitung aja yang terpanjang dulu. AB, rumusnya masukin, ya. Gimana kalau pakai blok? Yang pakai blok itu kan di sini sinyal keluar. Pakai blok di sini. Untuk cepatnya AB aja dibagi 2. Jadi kalau jarak AB 10 kilo bagi 2 jadi berapa? Nah itu 5 kilo JAB-nya. Jadi headway-nya mungkin kalau ini mah harga mati, nah, jangan dirubah-rubah. Cuma petak jalan jadi kecil. Jadi hitungan ini yang JAB-nya yang jadi kecil, ya. Tapi jangan diberlakukan di jalur tunggal blok itu, jangan. Nggak bisa. Jalur tunggal itu hampir tidak ada kereta api yang kayak bebek. Bebek ngiring 5, 6, 7 nggak ada. Pasti jala-jala
itu iring-iringan. Jadi jangan ada pola pikir di jalur tunggal dipasang sinyal blok, jangan, mubazir, nggak ada fungsinya, gitu ya, nggak ada manfaatnya. Kalau dipasukan ke rumus mah betul, tapi di lapangan kan nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena tidak ada KA yang iring-iringan di jalur tunggal itu, rata-rata bersilang balik lagi. Ya kalau di GPK rata-rata ya gini aja, bersilang gini, kayak jala-jala lah. Nggak ada yang iring-iringan kayak pagar, kayak KRL. Nggak ada, gantian. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ini otomatis terbuka, terbuka belum? Nanti moving block kalau perlu saya kasih juga. Moving block. Gimana sih rumusnya moving block? Itu rumus Hadway, sama. Di buku, belum ada di buku saya. Karena buku saya itu kan tahun 2001 saya jual ke BTKA dulu, Pak. Jual buku itu untuk ditukar dengan tiket ibadah haji dulu, gitu Pak ya. Dulu itu buku itu. Jadi saya nggak berani nyetak. Tapi kalau Anda atau adik-adik teman-teman perlu buku saya, nanti saya bisa kirim. Ada buku perencanaan perjalanan KA sama cara menghitung kapasitas lintas. Itu tahun 96 juga ada jadi sebetulnya. Cuma saya pengen ibadah haji tahun 2000 ditukar. Tapi alhamdulillah saya bangga di PT KA itu tidak ada reglemen, tidak ada PD peraturan dinas, tidak ada SOP terkait GPK sampai saat ini, nggak ada. Yang dipakai buku saya. Ada Permen 110, nggak bakalan tahu dia, mereka nggak tahu. RPP 72 nggak ngerti, PM 110 nggak ngerti, lalu lintas 121 tenyahuan oke, kayaknya nggak tahu dah kan gitu ya. Insya Allah saya ngajar lagi di mana, di Dago, di L3, pelan-pelan saya masukin peraturan perundang-undangan gitu ya. Kasihan presiden tanda tangan, PTKA nggak mau tahu. Aduh, sedih kayaknya. Ya sedih gitu ya. Nggak dipakai. Ada pertanyaan silakan. Masalah ini, nah kalau nggak ada ke Jabotabek, yaitu otomatis terbuka ya. Ini mah otomatis tertutup untuk KA jarak jauh. Walaupun pemerintah ya sebetulnya konsultan yang tidak tahu meren gitu ya. Masa ke jarak jauh dipasang otomatis terbuka? Kelewatan itu mah. Ya dari Jatinegara sampai ke Bekasi dilintas KA non komuter dipasang otomatis terbuka. Buat apa? Ngabur-burun biaya aja. Ya itu kalau ketidaktahuan itu kadang-kadang bisa menghambur-hamburkan biaya gitu ya. Lanjut Mas. Ini Asrasun ya. Cek aja teman-teman Lalin juga sama. Di Dirjen KA, kemudian PT KA. Apakah petak jalan bisa dibagi menjadi beberapa petak blok? Jawabnya bisa. Menurut saya tidak. Karena petak jalan itu ini stasiun batasnya hanya kilometer. Petak blok batasnya adalah sinyal utama. Apa bisa dibagi? Ya kagak lah, batasnya beda. Di lapangan itu yang dibagi itu adalah antara sinyal keluar sampai sinyal masuk stasiun sebelah.
Jakarta Gambir jarak 5 kilo dipasang 9 sinyal blok. Ya, untuk apa? Supaya kereta api KRL bisa rapet. Ya kalau tidak dipasang sinyal blok 8 menit baru, atau KRL 14 menit baru bisa berangkat lagi kan? Kalau tidak dipasang sinyal blok. Nah sekarang supaya bisa rapat, pasang sinyal blok. Nah gitu. Jadi kalau ada KA di sini, ini merah, ini kuning, hijau, baru ada KA lagi gitu ya. Merah, kuning, hijau, baru ada KA lagi. Merah, kuning, hijau, baru ada KA. Minimal KA ini ke ini 600. KA ini dengan ini 600. KA ini dengan sinyal ini minimal 600. Gitu aja. Jadi harus 2 blok kosong. Sekali lagi 2 blok kosong. Di GPK ya. Bukan di lapangan, masa bodoh lapangan mah. Ada kereta api yang terlambat, ada yang awal dan sebagainya. Akhirnya ada yang numpuk. Ya gitu ya. Ini mah di GPK, kita bicara di GPK. Di GPK itu harus kosong 2 blok plus 600. Plus gitu ya. Kalau 2 blok kosong berarti rumus headway apaan? 2 blok plus 600 0,6, oke? 0,6. Kalau kita 10 kereta berarti 200, berarti 0,2 kan? Karena satuannya kita meter, kilo. Per kecepatan rata-rata kalau bisa ini tambah kecepatan tambah 0,25. Sebetulnya seperti di Gambir, petak blok penentu itu bukan petak blok yang ada di jalan ini. Karena pasti sinyal masuk dengan sinyal keluar itu pasti jauh. Karena mengerai banyak jalurnya. Karena kalau banyak jalur kan gini. Kalau ini banyak sinyal masuk. Kalau sinyal masuk itu kalau aturan di peraturan kita di jalur Gana ini 150. Tapi kalau jalurnya ini banyak gitu ya, WC-nya banyak, di sini harus satu berapa gerbong, otomatis ini ngembang ya. Petak bloknya jadi panjang. Artinya kalau sinyal masuk dengan sinyal keluar itu jaraknya lebih dari 1 kilo, sebetulnya percuma kalau di sana di luar itu dipasang 500-600 meter sebetulnya. Tapi kita ngitungnya harus 2 blok yang berurutan. Karena ini 2 blok. Jadi kalau Jakarta Gambir, berapa sih headway-nya ya kemampuan Jakarta Gambir? Tolong gandeng-gandengkan 2 blok di ini dengan ini akan di sini. Ngasih nomor gimana nih? Ini kan harus dikasih nomor. Nomornya dari sini apa dari belakang? Nomor sinyal blok. Nomor sinyal blok dimulai dari sini. Arah berlawanan kereta api. Jadi kalau ini kan ini sinyal masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini nomor 7. Nomor 6, 5, 4, 3, 2, 1. Untuk apa sih nomoran ini? Untuk masinis. Kalau sudah menemukan nomor 1, pasti depan sinyal masuk. Sinyal blok boleh dilanggar, tapi sinyal masuk nggak boleh. Sama masinis, sinyal blok boleh dilanggar dengan aturan. Tapi sinyal masuk nggak bisa. Maka di nomoran, di kodean. Kalau sudah ketemu 101 artinya hilir, 201 artinya udik, 2 yang di awal itu menunjukkan hilir atau udik, gitu ya. Sehingga kalau masih ini sudah menemukan 201 atau 101, maka pasti di depan sinyal masuk yang tidak boleh dilanggar, harus seizin PPKA. Itu kira-kira.
Jadi rumusnya 2 blok. Jadi kalau secara umum 2 blok plus 0,8 dibagi kecepatan tambah 0,25. GPK-nya seperti apa? GPK-nya kalau ini blok kayak gini, sinyal blok di lapangan, berarti ini merah, kuning hijau berarti di sini, berarti ini tarik. Ada lagi di sini nanti kereta api, berarti di sini. Tapi pakai rumus ini. Tapi kalau di kertas itu pakai GPK, pakai apa? Letak garis-garis posisi sinyal, kira-kira ya seperti ini. Ini gini, tarik, tarik lagi. Jadi kayak pagar. Ya, itu rumusnya 2 blok lebih, tarik, tarik, tarik. Tapi pakai rumus main aja. Apa ya suruh bikin kapasitas lintas pakai garisan? Gini kan lucu. Lebih baik pakai rumus ya. Betul nggak? Pakai rumus, jangan pakai tulisan. Ada orang yang headway-nya umpamanya Jakarta Bogor headway 3 menit. Jakarta Bogor headway 3 menit. Waktu tempuh 90 menit. Berapa kebutuhan rangkaian? Ada yang bisa ngitung? Ayo. Waktu tempuh 90 menit. Nih sini WT, WP 90, WTT 10 di Jakarta di Bogor 10. Ini WP ke Bogor sama ke Jakarta masing-masing 90 menit, tunggu di Bogor sama tunggu di Jakarta 10 menit. Headway 3 menit. Kalau nggak supaya angkanya bagus 4 menit lah. 4 menit. Supaya dibaginya enak. Berapa rangkaian yang diperlukan untuk operasi? Bisa. Rumusnya? Biarin saya sendiri yang buat rumus. Gitu. 2 kali WTT ditambah WP per headway. Jadi kalau 2 kali 10 ditambah 90 per 4. Jadi berapa? 100 kali 2, 200 dibagi 4, 50. 50 apaan? KA, SF. Itu operasi. Oh, 50 SF. Kalau unitnya, kalau 1 unit 1 SF 10 kereta, ya tinggal kalikan aja 50 kali 10. Jadi perlu 500 unit. Berapa armada yang diperlukan? Ayo. Ini yang operasi, armadanya berapa termasuk untuk perawatan? Kalikan di sini rumusnya 0,85, oke? Rumusnya itu udah itu udah keseluruhan armada itu. Ya, ada teman lagi. Nanti itu enggak, kita lanjut jalan layang gimana? Ke jalan layang atau persen sampai jam berapa gitu ya? Jadwal tuh. Kayak perlu ke jalan layang. Punten, maaf. Ya dikebut aja lah udah tahu. Yuk. Jalan layang. Ini tapi ini udah selesai kapasitas lintas. Lingkar layang ada nggak? Jadi ini alternatif lingkar layang sebaiknya gimana? Gitu ya. Itu sarananya sebaiknya seperti apa? Sarana. Lingkar layang.
ini sejarah saja. Sebetulnya Jabodetabek itu sudah lama perencanaannya. Awalnya ada ini hanya alternatif aja, adalah di satu alternatif pola per. Ini pola raket, ini nama. Pola raket itu kereta api yang dari Bekasi ke sini, baru ke sini. Ini dari Cikarang, sekarang dari Bekasi kembali. Jadi awalnya ini pola raket, ini alternatif Al-2. Awalnya Bekasi kembali ke Bekasi. Itu di Jatinegara-nya berlawanan arah Jarum Jam. Yang dari Cikarang kembali Cikarang nantinya. Kemudian yang lingkar dalamnya yang kayak gini itu dari Jatinegara kembali ke Jatinegara. Oke, paham ini pola operasinya. Dirubah dengan ini namanya extended loop line. Jadi loop line diperpanjang sampai Bekasi atau Cikarang. Kereta api yang dari Bekasi ke sini berakhir Jatinegara, Jatinegara balik arah. Jadi seolah-olah ada kalau dipanjangkan masing-masing punya ujung. Cikarang atau Bekasi dan Jatinegara. Oke, ujung. Ini ujungnya 2 itu ya. Ini sama ini. Lanjut. Ini adalah lintas barat timur, ini nama-nama, ini bandara. Terus ini adalah jumlah kereta api GPK 2001. Ini jumlahnya adalah 1.588 di Jabodetabek, di Daup 1 1.624 KA total. Lanjut. Ini adalah GPK 21. GPK 21 ini ke bandara di atas. Kemudian ke Cikarang Bekasi itu kebanyakan lewat Gambir. Ada sedikit yang lewat Senen, hanya 8 KA lewat Senen. Kemudian dari Bogor sebagian ke Jatinegara lewat Kampung Bandan. Kemudian sebagian lagi dari Bogor itu ke Gambir Jakarta Kota. Kalau ini adalah lintas Serpong, sekarang juga tidak pernah masuk ke lingkar. Tangerang juga nggak masuk lingkar, yang masuk lingkar hanya bandara aja. Bandara, makanya kalau untuk proyek ini bandara harus misah. Oke, sekali lagi bandara harus misah ke depan. Karena sekarang aja udah ini ngeganggu gitu ya. Ngeganggu di Manggarai keluar masuk. Ini nanti mengganggu sekarang juga lingkar. Di Duri di sini mengganggu untuk ke Tangerang. Di Batu Ceper juga mengganggu Tangerang ini. Jadi ada mengganggu. Lanjut. Ini adalah alternatif untuk jalan layang. Ini maksudnya yang 2 ini adalah memanfaatkan proyek double track gitu ya, proyek DDT. Jadi proyek DDT ini kita tidak tidak menambah biaya apapun. Kalau niat ini dilayangkan yang kuning ini emang seperti ini. Tapi kalau ini tidak dilayangkan mulai Duri tidak dilayangkan sampai Jatinegara, tidak dilayangkan. Tapi yang bagus itu, yang kuning itu untuk bandara. Kalingkar di bawah. Bandara aja di atas, nanti bikin DED lagi atau EPS tahu, lingkar bandara sampai Batu Ceper turun. Itu. Yang bagus itu yang kuning ini kan udah di upgrade lingkar. Yang bagus ini yang kuning ini untuk bandara aja lah. Ke bandara tetap kita di bawah lingkarnya, nggak usah lipitin. Tapi tergantung nanti ya hasil akhir rapat. Jadi yang layang bandara aja. Yang untuk lingkar. Cuma ini istilahnya semi loop line. Semi loop line itu ada ujung-ujung. Kelemahannya apaan? Tidak bisa merata headway, itu aja. Nggak bisa merata. Tapi kalau sistem lingkar kayak karet, lingkar full, lingkar itu kayak karet.
itu headway bisa merata. Lanjut. Nah ini pola lingkar. Nah pola lingkar ya, pool lingkar. Jadi ini pool lingkar yang proyek dari sini ini ke Bukit Duri nyambung di Manggarai. Tapi kalau yang ini dia mau di kelingkar gini, kalau saya sarankan pakai LRT aja supaya konstruksinya lebih murah, meriah kalau dilayangkan. Kalau extended loop lain ya udah extended loop lainnya karena di grid yang layang dipakai untuk bandara udah LRT aja. Karena saya mengharapkan dan berpola pikir tiap warna ini menggambarkan warna kereta atau bisa juga jenis itu ya untuk loop lingkar. Ini sama tadi cuma bedanya di sini aja. Kalau LRT, kalau kereta api biasa minimal radius 200 meter. LRT bisa 60 meter bisa. Lengkung banget. Kereta api biasa nggak bisa. Harus 200. Kalau bisa 90 bisa, tapi ngejerit. Ya ngejerit kayak di Palembang kan ngejerit melulu itu. Kalau LRT enggak 60 meter bisa kalau terpaksa. Di Dipo malah di 40 meter radiusnya. Di LRT. Jadi kalau untuk biaya konstruksi lebih murah LRT gitu ya. Karena layang gitu. Tapi ya itu terserah nanti keputusan. Saya hanya alternatif aja. Lanjut. Nah, kalau mau seperti ini. Jadi si lingkar layang ini dimengarai menempati bekas bandara. Bandara naikin ke lantai 2 sehingga dia di atas terus bandaranya. Nanti di mana di durinya layangkan lagi sampai ke Batu Ceper. Enak gitu ya, sok lah di FS kan apa di DED kan terserah lah gitu ya. Bandara yang di sini di atas dibelokkan nanti dimasukkan ke Batu Ceper. Di Batu Ceper @grid. Lanjut. Nah ini jaraknya stasiun hampir mirip lah. Jarak mau lingkar kayak karet, jarak kereta apinya mau ujung gitu bisa. Jaraknya hampir sama aja. Lanjut. Nah ini keuntungannya jarak hampir sama lah, ini hanya kurang aja. Operasi KA ada pindah masinis, kalau tadi extended lupa lain ada pindah masinis. Tapi kalau lingkar kayak karet itu nggak ada masinis, sini sampai puyeng pusing, ngubeng aja gini ke sini. Yang satu lagi gini terus sampai dinas 4 jam 5 jam gitu aja terus nggak turun dia. Masinis kalau yang kayak karet di Jepang umumnya kayak karet ya, di kita belum punya, maka silakanlah itu jadikan kayak karet nggak apa-apa. Tapi kalau supaya fleksibel itunya apa namanya lengkungannya pakai LRT, biayanya konstruksi juga lebih murah kayaknya gitu ya. Kemudian headway kalau pakai karet kan bisa rata, mau 2 menit itu terus-terusan. Tapi kalau yang ujung-ujung Jakarta Kota ujung kan, Bogor ujung, Depok ujung, itu nggak bisa headway rata, nggak bisa. Bisa 2, kadang-kadang 3, kadang-kadang 4, 2 lagi bisanya rata-rata. Ya, nggak bisa rata kalau nggak karet mah nggak bisa rata nggak. Kemudian biaya longkat memang untuk extended loop lain nggak ada, gitu ya. Kemudian Dipo KRL untuk yang dilayangkan atau untuk LRT lah Dipo Jakarta Kota. Di Dipo Jakarta Kota masih luas, ada 2 tempat. Dau Utara dulu pernah pakai aliran atas, dipasang belum pernah dipakai sampai saat ini. Keburu kerendam, gitu ya. Itu Dau Utara. Dau Selatan sekarang masih dipakai untuk kereta jarak jauh. Nanti kan kereta jarak jauh pindah ke Cipinang, ya. Kemudian
trek 3 susun. Ini yang tadi alternatif, ini hanya satu, yang ini nggak ada. Ya silakan 3 susun. Sekali lagi kalau kereta api yang KRL mungkin berat gitu ya. 3 susun. Empel semen Manggarai sesuai DDT. Kemudian biaya timur barat, biaya loop line. Ayo dilewat-lewat aja Mas yang lainnya. Terus, nah ini track layout di Kampung Bandan seperti ini. Kalau di Lantai 3 nanti turun ke Jakarta Kota untuk menuju ke Dipo. Yang ini. Lanjut. Ya ini track layout yang hanya di Pasar Senen sama Jatinegara, Pasar Senen sama yang sayap ini ada. Kemudian mau bentuknya seperti ini, hanya Pasar Senen Tanah Abang aja. Yang lain nggak perlu. Tanpa wesel, kayak apa, Mangga Besar, Sawah Besar, Juanda, kayak gitu aja. Lanjut. Nah seperti ini kan tanpa wesel. Jangan kayak Palembang ya. Jangan kayak Palembang, mau merencanakan track layout. Jarak 2 kilo ada wesel. Waduh hebat, yang untung siapa? PT Len. Iya satu stasiun berapa ratus miliar yang ada weselnya. Saya mah cukup 3 itu di Palembang itu, ujung-ujung tengah udah cukup. Di Daop 3 aja 21 kilo hanya 2 stasiun. Ini 22 kilo 8 stasiun, gila. Kelewatan itu yang di Palembang mah. Makanya Polda di sana ini mah proyek abal-abal kan gini. Ya iya orang 2 kiloan ada wesel. Buat apa gitu ya? Hati-hati merencanakan ya. Kali ada konsultan yang nggak itu ngebawanya nggak bener gitu ya. Terus udah habis ya. Mohon maaf sekali lagi kalau yang perlu ke saya silakan saya kasih nggak apa-apa. Tapi fisik nggak ada, paling itu apa namanya soft copy-nya ada lah gitu ya. Silakan, ada 2 buku, ada perencanaan perjalanan kereta api, ada yang kapasitas lintas, kapasitas murni itu memang rumus saya. Sampai saat ini itu dipakai oleh PTK untuk membuat GPK gitu ya. Belum ada. Sekali lagi di PTK tidak punya PD, tidak punya relemen khusus GPK sampai saat ini nggak punya. Yang dipakai adalah buku saya aja. Alhamdulillah bagi saya bangga, ilmu saya dipakai gitu aja. Gitu ya. Nah, ilmu headway-nya dipakai juga untuk ilmu kapasitas lintas. Mohon maaf kalau ada kehilapan dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah murid bukan Padel, Jadel apa? Cadel. Ya, Pak. Izin Pak Unet nanya terkait dengan pola operasi yang ada loop line kan Pak. Loop line ini kan dari Manggarai sampai Jatinegara Pak. Ya. Kalau kondisi existing sekarang kan di jam-jam sibuk tuh Manggarai itu antrian Pak, bottleneck KRL-nya Pak. Kalau misalkan loop line ini dibuat eksklusif Pak dari Manggarai ke Jatinegara muter-muter kan di Jatinegara nggak bisa Pak, tetap harus karena di Jatinegara harus paling nggak di Pondok Jati langsung ke Manggarai Pak. Makanya extended loop line itu gini nih, kita gambaran ya. Bukan yang persemen Jatinegara sekarang, besok. Sekarang juga udah lagi dibangun. Kalau apa namanya? Kalau Manggarai kan empersemennya sebetulnya seperti ini. Kayak gini sebetulnya Manggarai itu. Cuma kereta api dari sini pengen ke sini. Dari sini pengen ke sini, kan gitu. Akhirnya di sini tuh silang. Kalau biasa gitu tidak saling silang kereta api ini mampu 3 menit 1200 menit bagi 3 400 mampu 400 KA sehari 400 jadi ini 1600 sehari. Sekarang jumlah 600 sudah
kolab. Apalagi jam sibuk. Karena pola operasi. Karena dari sini nyebrang ke sana ada kereta api ke jarak jauh ke sini. Motong juga. Kan gitu. Motong. Akhirnya Pak Dirjen minta ke saya, Pak Unet tolong analisa gimana. Ya udah kumpulin. PTK panggil, KCI panggil. Pak Unet, Pak Jul tuh masih jadi direktur. Pak Unet, di hadapan saya dulu presentasi, nanti biar saya nyambung dengan Kadaop. Ya udah, kurangi 10 KA aja Pak, dari Bogor ke arah Gambir supaya tidak terlalu banyak yang saling silang. Oke. Sekarang dari Bogor itu udah ke sini. Saat ini udah di atas. Ya, jadi nanti ini pola operasi gambarannya nanti kayak gini. Kalau extended nih kayak gini. Ini maaf. Ini Jakarta, ini Tanjung Priok, Kampung Bandan, ini Jatinegara, ini Manggarai, ini Tanah Abang. Nah, sekarang bentuk Jatinegara nanti seperti apa? Nanti bukan sekarang. Sekarang juga lagi dibuat. Kan bentuk Jatinegara itu kayak gini. Yang akan datang. Ini 1/1, 1/2, oke? Kayak gini. Nanti jalur 3 dari Senen. Look. Ini ke Bekasi. Ini dari Bekasi. Nah ini. Nanti yang dari gini. Ini yang ke Senen. Gini tambah 1. 3. Seolah-olah buntu. Seolah-olah. Gitu ya. Buntu. Nanti yang jarak jauh 2. Tambah 1 di sini. Ini langsung melayang. Yang 7-8 melayang ke Manggarai. Nanti diam di jalur di lantai 2. Di Manggarainya. Makanya yang loop lain kalau mau ke Bukit Duri, di situ ada 3 susun. 3 susun itu yang mana? Trek yang bawah yang ke Jatinegara, oke? Yang ke Manggarai, trek extended loop lain. Ada lagi KA jarak jauh yang mulai melayang dari Jatinegara melayang menuju di Manggarai lantai 2. Kemudian dari Lingkar harus naik. Jadi di situ di daerah sini ada 3 susun. Di daerah sini ada 3 susun nih. Nanti kalau jadi diputarkan. Yang bagusnya itu kan dari sini ke sini. Ada gedung di situ nggak bisa. Akhirnya dari sini itu dikeluarkan ke Bukit Duri nanti nyambung Manggarai. Gitulah kira-kira. Ya. Lingkarnya kayak gitu. Gitu. Nggak bisa langsung Pondok Jati nyambung gitu, nggak bisa. Karena ada gedung yang harus dihancurkan. Gitu aja. Jadi yang bisa itu lewat ke Dipo. Bukit Dipo nanti masuk ke pintu lintasan, baru masuk ke Manggarai. Syukur-syukur masuknya itu tidak mengganggu keindahan Manggarai. Kalau jadi bandara di lantai 2, ya udah masuk ke jalur bandara. Yang di bawah tetap mempergunakan yang di bawah bekas extended loop lain. Gitu kalau bisa, itu lebih murah. Gitu kira-kira. Itu gitu bukan padahal maksudnya. Jadi saat ini dari Bogor udah lantai 2 saat ini. Udah ke Bogor, udah dia ke Manggarai belum? Setelah dilayangkan. Udah, nah itu. Mungkin teman-teman dirjen atau Pak Direktur tidak ada yang ngambil lagi. Karena saling silangnya udah hampir nggak ada gitu ya, walaupun masih ada gitu. Ada lagi? Berarti loop lainnya nggak usah ada Tanah Abang Duri lagi yang Bogornya itu, jadi eksklusif aja Pak. Jadi semuanya transit di Manggarai gitu Pak.
Gini, jalan layang itu fungsinya hanya distribusi, oke? Distribusi layang itu, nggak ada penumpang awal akhir jalan layang, nggak ada lah. Jadi kereta api yang dari Tanah Abang, Serpong ingin ke kota, silahkan pilih mau pindah di Kampung Bandan, apa mau pindah di Manggarai lewat Gambir, kan gitu. Atau mau ke Priuk, silakan. Ke Priuk dari Bogor ke sini Jakarta Kota dulu, baru ke Priuk, atau jalan-jalan ke sini, pindah ke sini. Jadi sebetulnya Lingkar itu dia itu hanya distribusi, nggak ada asal tujuannya untuk lintas pelayanan ini. Karena dia itu menyebarkan lah si Lingkar ini fungsinya, fungsi melingkarkan penumpang, menyebarkan penumpang, fungsi gitu ya. Makanya dipasang stasiun integrasi 1, 2, karena kereta api yang dari Bekasi mau ke Pondok Jati, Kramat, Sentiong, Kampung Bandan daripada jalan-jalan jauh, mendingan pindah ke sini, bawa ke sana. Itu kira-kira. Ya, jadi kalau operasi seperti itu, cuma ingin murah ya itu. Tapi kalau ini dikesinikan, dilayangkan yang apa-apa. Kalau memang ingin kayak karet gelang, masinis kerjanya 4 jam, ngubeng 4 jam, headway 2 menit, bayangkan tuh. Gitu aja nggak pindah-pindah dong, muter aja gitu, nggak pindah. Kalau di Jatinegara kan pindah, nanti kan Jatinegara pindah balik, nanti sampai Bekasi pindah lagi gitu. Kalau yang karet nggak pindah, muter aja, ngubeng gitu. Cuma headway-nya bisa merata, bagus. Ke penumpang headway berapa? 2 terus, nggak ada yang 3. Kalau udah jam sibuk 2, nanti siangan headway-nya berapa? 4 terus. Kira-kira gitu. Ya, ini udah bagus sebetulnya, udah di penyebar Lingkar itu. Jadi kadang-kadang ngitung pendapatannya gimana sih? Yang tahu konsultan itu ya teman saya kali. Kalau saya mah kok bingung banget ya. Ada penumpangnya itu hanya nyebarkan doang. Asal tujuannya gimana? Kan gitu. Ada lagi? Iya gimana? Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Izin perkenalkan, saya Fikri dari Subdit Transdar. Walaupun memang saya posisinya di Subdit sebelah, tapi terkait dengan Luplan ini kan memang kita berangkatnya dari awal-awal sih Pak. Berangkatnya bahwa dari sistem si Luplan ini yang cukup akan berperan besar buat tanya di Bekasi kan Pak. Terutama ada rencana dari Bekasi terus ke Jatinegara, tapi muter dulu ke Tanah Abang, balik lagi ke Jatinegara gitu. Bagi saya broker Bekasi Pak, broker ya, kereta Bekasi ini adalah sistem yang sangat menarik ya Pak. Tapi mungkin yang saya concern itu bagaimana dari pembangunan sampai nanti ini beroperasi, bagaimana antisipasinya buat saya sih Pak sama rombongan-rombongan dari Bekasi yang lain ketika si Luplan ini beroperasi dan nantinya yang dari Bekasi terus pengen muter-muter mau ke, misal saya dari Cakung terus mau ke Tanah Abang ke kantor, agak lebih ribet nggak sih Pak setelah dari sistem Luplan ini gitu? Atau misal saya mau dari Cakung terus mau ke Juanda buat ke kantor gitu? Iya sih lebih mudah karena bakal mengurangi traffic ya Pak di Manggarai, karena itu di Manggarai banget kan Pak. Ada yang dari Bogornya belok kiri, terus dari Bogornya ada juga yang Jakarta Kota, terus Bekasi juga Jakarta Kota. Apakah sesignifikan itu nggak Pak Luplan yang akan beroperasi buat rombongan kereta yang asalnya dari Bekasi begitu Pak? Yang jadi masalah sekarang itu loop line KRL di Manggarai komuter tidak selantai. Itu aja, tidak selantai. Artinya untuk yang dari Bekasi pasti di bawah kan, Bogor di atas. Dulu saya itu menghendaki, padahal udah jadi. Bahkan
yang orang Jepang yang pendek-pendek putih itu. Siapa? Ini kapan napatnya? Kok saya nggak tahu. Jadi begini, kan gitu ya. Ini kemana? Menghapus deh. Oh ya, nggak dihapus ya? Lupa. Katanya udah keputusan teman-teman dengan teman-teman perhubungan. Oh si Antohon nggak tahu. Oh ya. Jadi di Jatinegara itu dulu pola apa namanya? Kan aslinya begini di Manggarai. Aslinya itu yang dari Bogor, Pak. Ini masuk, Pak, ke sini. Nih. Ini baru ke sana gitu ya. Masuk ke kolong yang dari Bukit Duri. Masuk Piadek di Manggarai yang dari Bogor. Piadek muncul di jalur 1 2 3 4 jalur. Seret. Yang dari Bekasi 5 6 7. Dulu itu udah bagus. Jadi dari bawah itu yang dari Bogor itu bawah. Mulai yang ada pintu lintasan tuh. Yang ada di Balasa. Ini masuk kolong. Kolong nanti masuk jalur 1 2 3 4. Adanya jalur 1 2 untuk ke Gambir, 3 4 untuk ke Bogor kan gitu. Nah, 5 6 7 8 itu yang dari Bekasi. Tadinya seperti itu, tapi ujung-ujung Bogor di atas. Ya ampun, nggak ngomong-ngomong gitu ya. Memang nggak, maksudnya saya nggak diajak rapat gitu ya. Gitu, waduh ya udah kalau udah diputuskan rapat kayak gitu, ya ngalah lah gitu ya. Itu kira-kira dulunya nggak begitu Pak. Bogor itu nggak di atas, nggak ngolong, blek gitu. Enak kan kalau ngolong. Kayak di Manggarai sekarang kan tinggal pindah aja gitu. Sekarang harus ke atas. Ya gitu ya. Mohon maaf, bukan saya dulu, saya maunya selantai biar gampang pindah. Dan pola operasi itu gimana caranya supaya tidak saling silang memotong antar KA. Itu yang bikin ribet. Maka harus tidak sebidang antar KA-nya. Nah ini yang antar KA tidak sebidangnya Bogor di atas, itu yang saya nggak setuju gitu. Tapi katanya udah di ACC sama Dirjen Perkeretapian. Ada yang orang Jepang pendek-pendek putih itu siapalah, lupa lagi. Kayak ayaman selontongan gitu ya. Ya udah gitu aja masih gitu ya. Itu saya maunya yang selantai ya mau sama-sama komuter, ini yang satu di atas pindahnya. Terima kasih. Oh ya Bapak silakan itu. Baik, terima kasih Pak Unit atas materi yang diberikan. Mungkin saya hanya minta pendapat Pak Unit aja nih, berdasar pengalamannya terkait dengan kondisi oksising yang ada sekarang Pak. Ya. Nah tadi disampaikan bahwa kondisi Manggarai kan sudah berubah ya Pak, dari konsep awal dulu dari Jepangnya Pak ya, dari JK gitu. Dimana Bogor ke atas malah yang melingkar itu yang dari Bekasi ya Pak ya, yang melingkar kondisi sekarang. Ini sehubungan dengan di teman-teman di DJK juga lagi ada kegiatan revitalisasi kalau nggak salah FASOP yang dari Bogor ke Jatinegara ya Pak. Ya, jadi saat ini kan di DJK itu sedang ada kegiatan untuk peningkatan headway, tapi masih polanya pola lama Pak. Yaitu dari Bogor sampai Manggarai, Tanah Abang, Kampung Bandan sampai Jatinegara. Padahal polanya sekarang kan udah berubah ya Pak ya, yang Bogor terus ke atas. Nah menurut Bapak ini masih efektif nggak dengan pola begitu Pak? Dengan yang dikerjakan oleh teman-teman DJK, ini mohon kritik dan sarannya nih Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi artinya gini Pak, jadi ini jangan sampai kayak teman-teman di PTKA. Tanah Abang Serpong kan itu otomatis tertutup Pak. Saat ini headway mampu 9. Terus saya dulu itu Pak Imam kan Kasubdit Sinyalah dulu itu kan. Pak Imam itu katanya saya bilang itu sinyalnya mau dirubah Tanah Abang Serpong, iya jadi otomatis terbuka. Terus sudah ada nggak kajiannya? Oh itu PTKA, gitu Pak. Terus saya datang ke PTKA, mau dia bikin headway berapa? Yang penting pasang mesinnya blok aja gitu Pak. Nah itu jangan sampai gitu Pak.
Kan ini udah saya berikan rumusnya Pak. Ini rumus seperti ini. Mana tadi tuh? Oh ini. Jadi jangan sampai masang sinyal blok itu tanpa perhitungan. Sebaiknya ada hitung-hitungannya. Sebaiknya. Kan yang rumus saya buat itu headway sama dengan 2 blok plus 0,8 dibagi kecepatan tambah 0,25. Nah sekarang headway ingin 2 menit gitu Pak. Angka yang belum dirubah hanya blok aja. Bisa dicari nggak B? Bisa kan? Ya itu Pak. Jadi jangan sampai pasang sinyal blok aja. Ya harus ada hitung-hitungan lah. Kalau ada hitung-hitungan, oh saya ingin 2 menit. Ingin 1,5 menit, oke, mana hitungannya mana, kan gitu ya. Itu jangan sampai saya nanya ke teman PTKA, mau dibikin headway berapa sih ke depan? Pasang sinyal blok aja kan gitu kan. Bayangkan gini Pak. Ini umpamanya jarak 10 kilo Pak. 10 kilometer. Ini ke arah Jakarta. Di sini ada perhentian. Di sini kosong. Di sini kecepatan tinggi, di sini kecepatan rendah. Sinyal blok di sini bisa 700-800. Tapi di sini paling 500-500 Pak. Karena kecepatannya rendah. Di sini pasang 1 kilo nggak apa-apa. Ada orang lari kereta apinya. Nah itu ada perhitungan enak. Ada pertanggungjawaban gitu kira-kira. Mungkin itu aja Pak. Sebetulnya cuma bedanya KRL di kita itu semuanya ujung. Bogor ujung, Jakarta Kota ujung, Manggarai Cikarang ujung. Artinya ujung-ujung itu pola pikirnya begini Pak. Apalagi Jakarta sebelah gini. Jakarta kan sebelah gini Pak. 9, 10, 11, 12. Kereta api masuk ke sini nggak mengganggu. Terus ada kereta api masuk, terus kereta api berangkat dari sini Pak ke sini. Ini nggak bisa masuk Pak. Nah itu jadi headway tidak bisa merata kalau ujung. Maka di Jepang itu hampir kebanyakan kayak karet. Kayak karet nggak ada ujungnya. Kalau ada ujung pasti headway tidak bisa merata, gitu aja. Nggak bisa merata. Karena ada saling masuk tidak ganggu, pasti berangkat ganggu. Yang sangat saya sayangkan Pak, proyek di Stasiun Manggarai. Nyusun rek layoutnya salah. Gitu. Yang sekarang benar, yang depan salah, yang ke depan. Saya usulkan ke Pak Eko, PPK, Pak ganti wesel, ngirit 7 wesel yang ada diamond crossing bisa dipakai, nggak usah beli. Ini nih nyusunnya, itu pengaruh Pak ke kapasitas stasiun Pak. Nanti di Manggarai, karena yang sekarang itu mohon maaf Pak, ini nanti bandingkan yang di Manggarai. Ini saya merancang dari dulu. Stasiun terminal itu seperti ini, Mah. Apa namanya? Gini. Ini stasiun terminal, Pak. Ini Depok nih, Pak, gini. Depok seperti ini. Yang lebih parah lagi sekarang ini yang udah lama, Bekasi. Bekasi kan kayak gini Pak. Kereta api Parahyangan itu Argo ke sini belok. Hanya untuk supaya KRL tidak menghambat yang lain. Jadi KRL masuk di tengah Pak. Ke depan beda. Aduh. Ke depan seperti ini Pak. Mengarah itu untuk akomoder.
Jadi kereta api ke sini, kadang-kadang ke sini kan nggak ganggu yang ke sini. KA yang lurusan. Menurut saya itu ini salah. Harusnya gini lagi nih, kayak gini. Atau kayak gini nggak apa-apa lah. Itu keliru yang di Manggarai, Bekasi untuk besok. Staging 4. Saya usulkan menghemat wesel. Wesel Diamond Crossing ada 2 dipakai dua-duanya. Ini mah pola yang ini Diamond Crossing nggak dipakai. Aduh, sayang banget gitu. Tapi jawaban PPK, Pak Unet, tapi saya nggak bisa apa-apa. Udah jadi. Ini udah jadi kajian. Nah itulah. Sebenarnya memang konsep apa sih? Saya dari dulu pengen punya stasiun antara terminit harus seperti apa gitu supaya tidak saling mengganggu gitu ya. Mungkin itu aja Pak. Jadi harus ada perhitungan kalau ingin sinyal apapun tadi pada Yunanda, yang penting jaraknya petak blok diperkecil, itu pun diperkecil juga mungkin ada batasnya. Itu kan seperti perhentian, ayo saya hitung. Paling dekat perhentian berapa meter, ayo hitung apa-apa. Secara teori gampang lah gitu ya, paling dekat. Sementara itu aja dulu mungkin Pak ya. Ya kalau ada silakan aja. Ya. Nah, mungkin satu lagi Pak, Ya. cuman penasaran aja sama seperti yang tadi. Terkait dengan yang lintas Serpong Pak. Ya. Kan antara Kebayoran Baru sampai ke Pondok Ranji ya itu kan tuh lintas agak panjang ya Pak ya. Ya. Tapi itu kan mempengaruhi headway katanya. Ya. Nah kalau saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman di JK, solusinya tinggal pasang aja blok di tengah biar ada headway-nya agak bisa dipanjang. Apa betul itu Pak? Betul, artinya gini Pak, makanya kata-kata di permen, kata-kata di PTKA, petak jalan dibagi 2, bisa dibagi menjadi petak blok, itu keliru. Sebetulnya otomatis tertutup Pak yang di mana Serpong? Di Serpong. Itu kemampuannya 9 menit Pak. Sekarang itu. Umpamanya di Kebayoran, Pondok Ranji. Pasang 2. Jadi yang membedakan otomatis tertutup dengan terbuka. Itu bedanya mesinnya sama Pak. Pasang aja 500 meteran sekalian, jangan tanggung-tanggung, nggak usah dikaji-kaji kalau saya gitu ya. Pasang 500 meteran, insya Allah bisa headway 2 Pak. 3 bisa lah. 500 meteran. Kan ini sinyal masuk, ini sinyal keluar. Yang bisa dibagi petak blok menjadi beberapa petak blok, ini petak blok Pak. Petak blok ini umpamanya 5 km. Petak bloknya. Udah bagi 10. Jadi pasang sinyal blok. Headway 3 atau 2 bisa Pak. Gitu kira-kira. Hanya pasang 1 menanggung Pak. Sekaligus saja pasang 4, 5, 6, 7 gitu. Biar kereta api bisa iring-iringan gitu. Cuma beda aspek. Gitu. Aspeknya jadi 3 aspek. Tadinya 2. Mungkin itu Pak. Ya, makasih Pak Ya atas sama-sama. penjelasannya Pak. Mohon maaf ya, ya, kalau ada kekeliruan mohon dimaafkan. Kalau masih perlu dengan teman BPTJ itu Pak, pun maaf dari waktu di Bogor 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, Pak Setiawan dengan Pak Jam Rides manggil saya 2 hari di Bogor menginginkan GPK khusus Jabotabek dibuat oleh BPTJ. Saya setuju. Toh yang tanda tangan dirjen juga kan Pak. Yang tanda tangannya siapapun yang buat, yang tanda tangan Pak Dirjen. Maka udah sekalian aja BPTJ yang buat kan gitu ya. Yang buat ya gurunya mah saya aja dong. LRT juga saya. Gurunya sampai bisa dia kan gitu ya. Iya LRT ya Pak. Kan yang ngajarin saya. Sampai sekarang dia bisa GPK sendiri.
Nah PPTJ juga gampang, panggil aja saya kan gitu ya. Kalau ingin membuat GPK sendiri gitu ya. Toh yang tanda tangan Pak Dirjen sama aja. Ya gitu ya. Ya mohon maaf kalau ada kesalahan, kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.